Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Aulia Sindi Dewi dengan nomor induk 2333340. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial input data dan analisis regresi linear berganda menggunakan software Excel. Nah, di sini data yang digunakan adalah data time series selama 30 tahun, yaitu tahun 1994 sampai tahun 2023, dengan variabel Y itu PDRB, dan untuk variabel X1-nya itu pertanian, dan untuk variabel X2-nya itu investasi. Nah, untuk melakukan input data, pertama-tama kita membuka aplikasi Excel terlebih dahulu. Nah, di sini punya saya sudah terbuka. Nah, setelah aplikasi terbuka, pilih menu File, kemudian Build New, lalu setelah itu klik Load File. Nah, muncul tampilan seperti ini. Karena data yang digunakan itu adalah data time series tahunan, maka untuk pengisiannya di sini, di bagian Log File Structure Type itu menggunakan yang ini, Date Regular Frequency, dan untuk frekuensinya sendiri itu annual atau bisa disebut tahunan. Dan kemudian kita masukkan periode data untuk start date itu tahun 1994, dan untuk end date itu tahun 2023. Lalu setelah itu klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Setelah log file berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah langsung memasukkan data penelitian ke dalam Excel. Nah, untuk cara memasukkannya itu kita klik menu Quick, kemudian Empty Group. Nah, muncul spreadsheet kosong untuk input data seperti ini. Nah, untuk bagian atas kolomnya kita beri nama Y. Oke. Dan untuk yang sebelahnya kita beri nama X1 dan klik OK lagi. Nah, untuk di sebelahnya lagi kita klik X2. Oke. Nah, di sini karena data belum diisi, masih tertera NaNa. Untuk X ini ya, untuk variabelnya tadi adalah PDRB, X1 itu untuk pertanian, dan X2-nya untuk investasi. Kemudian kita masukkan seluruh data sesuai tabel penelitian yang mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2023. Pada data PDRB, yang di sini kita masukkan ke dalam kolom Y. Kita Ctrl C, lalu klik di sini, lalu Ctrl F. Nah, sudah masuk. Dan pada data yang sektor pertanian di sini kita lakukan hal yang sama. Kita blok, lalu Ctrl C, lalu kita klik di sini, Ctrl F. Nah, sudah masuk juga. Dan untuk data investasi, kita lakukan hal yang serupa. Kita blok, lalu setelah itu Ctrl C, dan kita masukkan ke dalam. Nah, sudah. Setelah seluruh data selesai diinput, kita tutup tabel spreadsheet. Maka data akan otomatis tersimpan di dalam log file. Dan pastikan untuk tanda-tandanya di sini tercentang semua, tidak ada tulisan ABC. Jika seluruh data sudah diinput, ada langkah berikutnya yaitu melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, kita klik menu Quick, lalu pilih Estimate Equation. Nah, pada kontak Equation Specification, klik Y, spasi C, spasi X1, spasi X2.
dengan keterangan Y itu tadi adalah variabel independen dan C itu adalah konstanta, dan untuk X1 dan X2 adalah variabel independen. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil output regresi linear Berganda. Berdasarkan hasil output diperoleh persamaan regresi dengan interpretasinya, yaitu nilai konstanta sebesar 199,2603, itu artinya jika variabel pertanian dan investasi bernilai 0, maka nilai PDRP sebesar 199,2603. Maaf. Dan untuk koefisien X1 sebesar 1,57148, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sektor pertanian sebesar 1 satuan akan meningkatkan PDRP sebesar 1,57 satuan. Dan untuk koefisien X2 sebesar minus 0,094136 menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan negatif terhadap PDRP. Untuk selanjutnya, kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas dengan kriteria pengujian menggunakan Cervera dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan probabilitas p-value dan juga berdasarkan nilai Cervera-nya. Nah, untuk di F-nya sendiri, dari hasil ini tadi, kita klik menu View, lalu Residual Diagnosis. Nah, di sini ada pilihan lagi, klik Histogram Normality Test. Nah, muncul diagram seperti ini. Muncul diagram ini. Nah, di sini hasil menunjukkan nilai probabilitas itu sebesar 0,573895, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka residual berdistribusi normal. Selanjutnya, kita menguji multikolinearitas. Kita kembali ke estimate tadi. Nah, di sini masih sama. Kita oke saja. Lalu untuk uji multikolinearitas, kita klik view, kemudian confusion diagnosis, lalu setelah itu klik variance inversion faktor. Nah, bisa dilihat dari sini hipotesisnya H0 tidak terjadi multikolinearitas antara variabel X1 dan X2, dan untuk HA terjadi multikolinearitas antara variabel X1 dan X2. Dengan kriteria pengujian, jika VF itu kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika VF itu lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Dan berdasarkan hasil yang di sini, untuk VIF X1-nya itu 1080,269, dan untuk yang X2-nya itu sebesar sama. Jadi kesimpulannya terjadi multikolinearitas pada model. Berikutnya adalah uji autokorelasi menggunakan dua cara, yaitu Durbin-Watson dan Bruce-Guthrie. Pada uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson di Fuse, kita klik estimate. Ini tadi masih sama seperti di awal, estimate equation, dan ini equation spesifikasinya. Kita langsung klik OK. Nah, cukup sampai di sini. Kita lihat di nilai Durbin-Watson statnya ini. Diketahui nilai Durbin-Watsonnya dari hasil output regresi itu sebesar
0,337358. Nah, di sini hipotesisnya H0 tidak terjadi autokorelasi dan HA terjadi autokorelasi. Dengan kriteria pengujian Debye-Watson, itu nilai dW berada antara 0 sampai 4 dengan ketentuan umum. dW sama dengan 2 tidak ada autokorelasi dan dW kurang dari 2 itu terjadi ada autokorelasi positif, dan dW lebih dari 2 itu ada autokorelasi negatif. Dan jika pendekatan praktiknya itu dW kurang dari 1,5 itu terjadi autokorelasi positif, dan jika 1,5 itu kurang dari dW dan dW itu kurang dari 2,5 itu berarti tidak ada autokorelasi, dan jika dW lebih dari 2,5 itu terjadi autokorelasi negatif. Nah, berdasarkan data tadi, kita lihat di tabel Debye-Watson dengan alfa 5%. Dari data observasi itu jumlahnya ada 30. Dan untuk jumlah variabel independennya itu ada 2. Jadi menggunakan yang K2. Barisan yang K2. Dan data 30. Nah, berdasarkan tabelnya itu diperoleh nilai nilai DL itu 1,284 dibulat. Dari sini kita bulatkan, dan untuk DU itu 1,567 sama dari sini kita bulatkan juga. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, nilai dW itu 0,33738 dan DL-nya itu kan 1,284. Karena dW itu kurang dari DL, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan uji Debye-Watson menggunakan tabel dW, model regresi mengalami autokorelasi positif, dan dengan demikian asumsi bebas autokorelasi belum terpenuhi. Nilai Debye-Watson besar 0,33738 menunjukkan adanya autokorelasi positif. Nah, untuk yang cara kedua itu Bruce Godfrey seria. Kemudian untuk uji Bruce Godfrey, di sini kita klik menu View, lalu Residual Diagnosis. Kemudian di sini kita klik Serial Correlation LM Test. Nah, ini langsung kita klik OK. Di sini bisa dilihat hasil probabilitas chi-square sebesar 0,0001, yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak, yang artinya ada autokorelasi. Nah, selanjutnya kita langsung ke uji heterokedastisitas menggunakan metode Gretzer. Estimate dari awal lagi di sini kita klik OK. Di output regresi yang awal kita klik View, lalu klik Residual Diagnosis, lalu klik Heterokedasticity Test. Lalu di sini kita pilih menu Gretzer. Langsung saja diklik OK. Sudah muncul. Nah, di sini bisa dilihat nilai probabilitas chi-square yang sejajar dengan R-square ini sebesar 0,0006, yang artinya lebih kecil dari 0,05.
Sehingga artinya H0 itu ditolak, yang mengartikan terjadinya heterokedastisitas. Dan untuk yang selanjutnya itu analisis regresi linear bergandanya dengan menggunakan uji T dan uji F. Yang pertama, pada uji T parsial, sebentar. Nah, kita menggunakan uji T parsial. Kita klik di awal tadi Y, T, X1, X2, klik OK. Nah, kita lihat di sini. Untuk nilai probabilitas yang ini itu sebesar 0,000, sehingga yang variabel pertanyaan ya, yang X1 itu 0,0000, sehingga berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dan untuk variabel investasi yang X2 itu memiliki nilai probabilitasnya 0,577. Itu yang artinya lebih dari 0,005, yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dan untuk uji F simultannya, kita lihat di bagian bawah sini. Untuk probabilitas itu sebesar 0,0000, yang berarti variabel pertanian dan investasi secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Nah, setelah itu yang terakhir kita melakukan nilai adjusted R-square, uji determinasi dengan adjusted R-square. Yang di bagian bawahnya ini, untuk adjusted R-square-nya itu sebesar 0,9996338, yang menunjukkan bahwa sebesar 99,96% variasi PDRB itu dapat dijelaskan oleh variabel pertanian dan investasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari luar kedua model ini. Baik teman-teman, itulah tutorial input data dan analisis regresi linear berganda menggunakan Exyus. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.